Saudara, seperti yang kita tahu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang lagi-lagi dilakukan di sektor pajak. Dan kali ini kasus yang ditangani di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin ini adalah soal restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN. Mengapa kemudian celah korupsi khususnya di sektor pajak ini kerap terjadi? Mulai dari gratifikasi kecil hingga pengurangan pajak raksasa. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah hadir bersama kami peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi dari Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, dan juga ada Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019, Bung Saud Situmorang. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Selamat Adisti. pagi, Waalaikumsalam Mbak Adisti. Ya, saya ingin ke Bung Zainur Rohman dulu terlebih dahulu. Anda melihat soal celah korupsi pajak dari analisa Anda, operasi tangkap tangan KPK ini lagi-lagi menyasar uang atau fee dari restitusi. Kemarin sudah ada dari Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Utara dan kemarin lagi juga ada lagi ini di Banjarmasin. Seperti apa fenomena ini Anda melihatnya? Ya, artinya ini memang problemnya bersifat struktural ya. Tidak bisa hanya dianalisis menggunakan pendekatan pelaku secara personal. Mengapa ada jual beli kewenangan? Karena memang artinya desain kewenangan untuk pemberian restitusi, pengurangan nilai dan seterusnya itu masih terkonsentrasi di tangan yang sama, di aparat yang sama. Ketika ada perbuatan nakal dari kepala kantornya, maka kemudian korupsi itu tidak bisa terbendung lagi. Sederhananya Mbak Adisti, korupsi itu adalah ketika kewenangan yang dimiliki oleh pejabat negara disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, ini artinya memang selama ini ya antara pejabat yang menetapkan nilai pajak dan kemudian memberikan pengurangan pajak atau restitusi itu berada di tangan yang sama sehingga tidak cukup adanya saling kontrol, saling mengawasi di antara sesama aparat pemungut pajak. Nah, yang kedua saya melihat ini kok terus-menerus gitu ya di lingkungan Kementerian Keuangan gitu. Kemarin baru selesai OTT di Jakarta Utara, kemudian di bulan berikutnya OTT di Kalimantan Selatan. Artinya gitu ya, ini penyakitnya terjadi gitu ya. Sepertinya ini benar-benar memang bersifat sistemik. Padahal ya Kementerian Keuangan apalagi DJP itu sudah melakukan upaya reformasi kelembagaan dari dulu. Mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Mereka sudah ada pembenahan tata kelola, sudah punya kesejahteraan yang sangat tinggi. Biasanya sesama pegawai menyebut mereka sebagai tukin sultan ya, tunjangan kinerja paling tinggi di antara kementerian, lembaga dan daerah. Tapi kok ternyata memang masih ada korupsi. Artinya di sini ada problem itu tadi gitu ya, bertumpuknya kewenangan di tangan yang sama, sehingga ini harus dibenahi ke depan dengan memecah-mecah kewenangan itu agar tidak berada di tangan yang sama, Mbak Adisti. Oke, yang jadi saya ingin tanyakan kemudian adalah begini. Sebenarnya apa yang sudah terjadi di Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah di sektor pajak atau celah korupsinya yang terlalu banyak, minimnya pengawasan, atau kalau tadi disebutkan dari soal kesejahteraan tidak, karena kan dari dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain, Kementerian Keuangan, pajak, bea cukai, ini tukinnya tukin sultan. Jadi apa sebenarnya yang menjadi penyebab mengapa kasus korupsi ini masih terus terjadi? Kewenangan sangat besar, Mbak Adisti, pengawasan sangat minim. Kewenangan besar itu adalah kewenangan dari hulu sampai hilir. Ya, yang tadi saya sampaikan itu bertumpu pada satu kekuasaan. Dalam contoh ini adalah misalnya kepala KPP Madya gitu ya. Sehingga dengan kewenangan yang besar itu punya potensi untuk disalahgunakan, diperjualbelikan dengan wajib pajak. Beda cerita kalau misalnya antara kewenangan yang menetapkan dengan kewenangan yang memberikan pengurangan dengan kewenangan melakukan pemeriksaan itu dipisah-pisah. Maka kewenangan itu tidak bisa dijual. Kalau hanya dijual satu aspek, maka aspek yang lain masih bisa melakukan pengawasan. Yang kedua saya pikir dari aspek pengawasannya ya. Artinya kan memang ini dari kasus ke kasus tidak ada perbaikan yang berarti gitu ya. Kita ingat kasus di pajak dan di cukai itu kan sangat banyak ya Mbak Adisti ya. Kalau kita ingat kan sebelum ini juga ada kasus Rafael Alun, ada kasus
Andi Pramono, Eko Darmanto, dulu-dulu ada Angin Prayitno, ada kasus Gayus gitu ya. Kasus pajak, kasus bea cukai ini sudah terjadi bertahun-tahun dan sepertinya tidak ada perbaikan tata kelola yang berarti. Artinya memang betul-betul harus dipikirkan redesain mekanisme penetapan kewenangan dan juga mekanisme pengawasan agar kemudian pejabat-pejabat ini tidak memiliki kewenangan yang begitu besar sehingga mudah disalahgunakan. Yang kedua adalah pengendalian gitu ya. Pengendalian ini juga sangat penting karena menurut saya ketika ada perbuatan curang yang dilakukan oleh seorang pejabat, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Jangan hanya mereka yang melakukan korupsi yang bertanggung jawab. Siapa yang harus bertanggung jawab? Atasan langsungnya yang harusnya bertanggung jawab. Kenapa demikian? Untuk memaksa atasannya melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Bagaimana cara meminta pertanggungjawaban atasan? Copot atasan langsungnya, sehingga ke depan atasan langsung itu harus mengawasi dan membina bawahannya. Nah, ini justru terbalik yang sekarang direspon oleh Menteri Keuangan itu terbalik, Mbak Adisti. Menteri Keuangan mengatakan bahwa tetap akan memberikan bantuan hukum bagi mereka ini gitu ya, meskipun tidak akan melakukan intervensi. Ini sinyal yang keliru. Ya, pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai yang nakal merasa, oh nggak apa-apa, toh saya dibela oleh bos saya. Ini menurut saya adalah sinyal yang keliru, Mbak Adisti. Oke, nah ini yang menjadi menarik juga, Bung Saud. Bung Saud, ini kan Anda pernah juga di KPK, korupsi di sektor pajak, bea cukai ini menjadi lahan yang basah. Kalau tadi menurut Bung Zainur Rohman, kewenangan yang sangat superior, tapi kemudian berbanding terbalik dengan pengawasan yang sangat minim. Harus ada yang bertanggung jawab. Setidaknya pimpinannya harus bertanggung jawab. Kalau dari Anda yang pernah berada di KPK, bagaimana soal penyidikan di sektor pajak dan juga bea cukai ini? Ya, pertama Mbak Disti harus paham dulu bahwa mereka ini semua pegawai negeri ya. Pegawai negeri itu dia mulai dari masuk aja itu sampai dia kemudian jadi eselon 1 itu banyak sekali kursus-kursus materi-materi. Bahkan kalau mau agak sedikit lebih holistik dia belajar di Lemhanas sana. Jadi artinya di situ semua mereka bicara risiko. Di situ mereka semua bicara bagaimana tata kelola yang baik. Di situ mereka bicara yang namanya SOP. Apakah ada SOP itu? Ada, banyak. Ya kan, melebihi dari yang kita pahami di sektor-sektor lain kalau kita bicara sektor keuangan. Tetapi ketika tadi Mas Jainur bilang ada diskresi yang sangat besar, di sini disasternya. Diskresi itu sangat besar, mulai dari tingkat lapangan sampai tingkat atas. Jadi kalau kita bicara aturan, kita bicara validasi, kita bicara bagaimana keputusan-keputusan dibuat, apakah teknologi membantu? Yes, membantu. Tapi teknologi itu kan kita tahu semuanya disimpangkan. Sekarang ambil contoh restitusi. Restitusi itu uang keluar, uang negara keluar tuh. Ya kan? Itu biasanya korupsinya lebih tinggi daripada uang masuk. Restitusi itu mirip dengan pengadaan barang dan seterusnya, pembangunan proyek dan seterusnya. Itu negaranya lebih rugi banyak tuh. Jadi sekali lagi, kenapa bisa terjadi restitusi? Apa nggak ada teknologi yang mencatat itu? Sebenarnya wajib pajak ini harus berdiskusi dengan Fiskus bahwa uangnya sekian. Ada teknologinya, ada di kementerian. Nah, kita tahu Kortek kemarin bermasalah juga. Jadi ini persoalannya bukan soal sistemnya yang tidak disiapkan dengan baik, tetapi memang personalnya yang bermasalah semuanya. Dan bagaimana kemudian itu bisa terjadi dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan, teknologinya berubah, dunia berubah, karena memang ini menggambarkan bahwa Indonesia nggak mau berubah dari awal dari awal reformasi 98 atau katakanlah tahun 83 kita mulai menagih sistem pajak yang disebutnya dari sistem ditentukan oleh wajib pajak di petugas, kemudian self assessment datang. Self assessment itu yang kemudian berujung kepada sistem target. Sistem target itu menjadi bencana. Jadi semua orang ditarget-target dan mereka bekerja atas target. Bukan karena memang risiko-risiko tadi. Setiap usaha itu ada risikonya. Risikonya itu mereka tidak melapor dengan baik. Nah, petugas pajak sudah masuk ke sana nggak? Teknologi bisa membantu. Ada teknologinya, tapi tidak digunakan karena diskresinya terlalu besar. Gitu Mbak Adisti. Oke, jadi tidak digunakan karena memang diskresinya terlalu besar begitu. Nah, kalau ada yang mengatakan begini, Bung Zainur Rohman, Purbaya mengatakan setoran pajak tumbuh 30% di Januari 2026. Nah, karena pajaknya ini tumbuh, jadi ya mereka nggak takut-takut lah untuk nyolong untuk dikit-dikit
Nah, bagaimana Anda menyikapi ini, Bung Zainur Rohman? Ya tidak boleh ya dengan alasan yang demikian ya. Hmm. Tumbuhnya pajak itu kan nanti harus dinilai di akhir tahun ya, bagaimana kinerja dari DJP dan Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Pun misalnya benar ada pertumbuhan pendapatan negara dari pajak ya, tidak boleh juga kemudian fiskusnya petugas pajaknya mengambil keuntungan secara melawan hukum. Nah tadi Mbak Adisti, kalau saya melihat memang ini sangat disebabkan oleh ya kombinasi tentu ya. Yang pertama adalah besarnya diskresi yang dimiliki oleh pejabat di perpajakan. Yang kedua betul saya setuju dengan Pak Saud, ada problem kebiasaan ya yang sudah membudaya di organisasi, di institusi, di birokrasi perpajakan kita. Kebiasaan uang suap, uang pelicin, uang gratifikasi gitu ya. Nah, selama ini gitu ya, antara wajib pajak dengan petugas pajak itu ada kontak yang cukup intensif. Kontak itu yang kemudian membuka ruang adanya tawar-menawar. Tawar-menawar harusnya dalam kerangka dinas, Mbak Adisti, bukan dalam kerangka memperoleh keuntungan pribadi. Nah, inilah yang menjadi celah pintu masuk, kemudian tawar-menawarnya diubah menjadi tawar-menawar untuk memperoleh keringanan dari pajakan ini, dan sebagai imbal baliknya dia memberikan sedikit dari hasil keringanannya kepada petugas pajak. Itulah yang kemudian menjadi suap. Si wajib pajaknya untung, si petugas pajaknya juga untung, negaranya buntung gitu ya. Nah, sehingga ini memang betul menurut saya harus dibenahi penggunaan diskresi di bidang perpajakan ya, harus ada pemisahan fungsi-fungsi di dalam internal birokrasi perpajakan, harus ada perubahan budaya di internal organisasi yang saya pikir memang sudah seharusnya harus dilakukan secara revolusioner, karena ini terus-menerus terjadi. Tapi ini juga tidak khas perpajakan sih. Di Bea Cukai kan juga hal yang sama, Mbak Adisti ya. Hari kemarin kan juga KPK operasi tangkap tangannya 2 tempat itu. Kenapa juga terjadi di Cukai, Mbak Adisti? Karena ya semua diskresi yang diberikan di pajakan itu juga dimiliki di Bea Cukai gitu ya, mulai dari klasifikasi HS Code gitu ya, juga tentang jalur pemeriksaan, pengawasan ya, nilai pabean gitu ya, itu semuanya juga sangat rentan untuk diperdagangkan ya. Importir, eksportir itu kemudian menginginkan keuntungan menyelisihi aturan dengan cara membayar sejumlah uang kepada petugas bea dan cukai gitu. Sehingga menurut saya ini juga problemnya sama, problem diskresi yang sangat tinggi, pengawasan yang sangat rendah, melalui interaksi antara pemberi layanan dengan penerima layanan, itulah kemudian berujung kepada korupsi. Mbak Adisti. Oke, diskresi terhadap pejabat di pajak dan juga di Bea Cukai yang terlalu superior, termasuk juga soal minimnya pengawasan. Nah, perubahan revolusioner seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat? Jangan sampai kasus-kasus ini tuh menjadi hal yang dalam tanda kutip ya, biasa, soal korupsi di sektor pajak, korupsi di Bea Cukai. Nah, seperti apa yang harus dilakukan? Bersih-bersih yang harus dilakukan dan perubahan yang harusnya dilakukan oleh dari Kementerian Keuangan, Pak Saud? Ya, pertama yang harus dipahami, bayangkan aja per hari ini tax ratio kita itu di beberapa literatur mengatakan itu sekitar 10. Bahkan kemarin ada sebutan ekonom mengatakan 9. Sementara kita tahu Vietnam tax ratio-nya itu menuju ke 18. Anda bisa bayangkan ya, produk domestik brutonya itu nambah, naik, pembangunan ada di mana-mana gitu ya, katakanlah kalau kita pun itu basisnya utang segala macam. Tetapi kemudian itu tidak diimbangi dengan naiknya apa yang kita sebut sebagai tax ratio. Ini persoalannya kembali lagi di bagian depan. Ini bukan soal-soal yang kita sebut sebagai kita tidak memiliki teknologi. Ini soal politik yang kita sebut sebagai politik administrasi negara. Politiknya itu masih seperti ini. Lihat aja, Menteri Keuangannya masih omong-omong aja, nggak ada kebijakan. Oh iya, itu serahin aja ke KPK. Coba tanya, bagaimana kamu bisa selesaikan ini? Dia nggak ngejawab. Itu urusannya KPK. Urusan kamu itu membenahi tax ratio untuk bisa menjadi di atas, katakanlah 12% dalam tempo sekian tahun ke depan, supaya kemudian pertumbuhan ekonomi naik. Jangan hanya wajib pajak ditekan-tekan dengan sistem target, kemudian mereka jadi stres, kemudian mereka menjadi bagian yang
tidak mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan pertumbuhan persaingan berusaha. Ini kan urutannya nanti persaingan nih, ya kan? Kemudian bagaimana competitiveness indeks kita itu naikannya kan indeks persepsi korupsi. Jadi sekali lagi kita belum melihat ada sebuah perubahan yang signifikan sejak tahun 83 yang kita sebutkan self assessment, per hari ini self assessment, tetapi teknologi yang sudah kita miliki bukan tidak dimiliki, tapi itu tidak digunakan. Persoalannya kembali pada politik anggaran, politik administrasi dan seterusnya. Ini tetap kembali lagi soal pemerintahan, tata kelola, Mbak, gitu. Oke, jadi menurut Anda harus benar-benar ada willing to do dari Kementerian Keuangan untuk bisa melakukan pembenahan secara dengan politik administrasi di sana ya, Bung Saud Situmorang? Iya, kompleksitasnya itu kan harus diurut satu-satu. Jadi jangan piecemeal. Kemudian KPK-nya juga kita masuk yang kita sebut hanya populis. Oh iya, ada OTT. Ini kalau Pak KPK-nya benar bekerja, ini OTT-nya bukan di tempat ini aja, Mbak. Ini sama dari Aceh sampai Papua. Jadi kembali lagi, sekali lagi saya katakan, tuh benahin KPK, banyakin petugasnya, supaya kemudian tax ratio-nya naik. Katakan KPK sekarang punya strategi yang baik untuk pendapatan ya, karena pengeluaran kita ini sekarang sangat luar biasa konsumsinya untuk MBG dan seterusnya. Oke, tapi bagaimana mereka bisa lebih masif berefek jerah sehingga tidak populis aja kelihatan OTT bareng ada orang bilang strategi yang mulai masif tapi nyatanya nggak sustain. Persoalannya kan sustainability-nya gitu, Mbak Adisti. Oke, persoalannya adalah sustainnya. Nah, kalau dari Bung Zaidur Rohman, dari kacamata Anda, apa yang harus segera dibenahi dari persoalan di Kementerian Keuangan, di naungan Kementerian Keuangan? Kalau menurut Bung Saud Situmorang, ya harus ada willing to do juga dari Kementerian Keuangan untuk kemudian bisa melakukan pembenahan secara menyeluruh, termasuk juga soal tata kelola dan juga politik administrasi di sana. Nah, Mbak Adisti, yang pertama itu kepemimpinan dari Menteri Keuangan. Akui ada banyak problem di dalam Kementerian Keuangan. Yang kedua, jangan lakukan pembelaan kepada pegawainya atau pejabatnya yang terkena OTT. Itu adalah sinyal yang buruk. Yang ketiga, lakukan pembenahan dari sisi sistem. Jangan satukan, tetapi pisahkan fungsi-fungsi yang menilai dipisahkan dengan yang memutus, dengan yang mengeksekusi, dengan yang mengaudit, dengan yang mengawasi. Itu fungsi-fungsi itu harus dipisahkan. Yang ketiga menurut saya adalah sangat penting untuk bagaimana ada pertanggungjawaban atasan langsung agar atasan mau untuk mengawasi dan membina bawahannya. Yang keempat menurut saya juga sangat penting bagaimana agar laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu discrutinize, diawasi, diperiksa oleh inspektoratnya. Kalau memang ada indikasi gaya hidup yang tidak wajar, dimatchkan dengan LHKPN-nya. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kerjasama dengan KPK. Gunakan sebagai basis untuk penindakan. Oke, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tidak punya fungsi penindakan, tetapi mereka punya fungsi untuk menegakkan kode etik dan bisa mendukung KPK untuk melakukan fungsi penindakan. Dan yang terakhir menurut saya harus ada gitu ya kesadaran insan Kementerian Keuangan untuk mengakhiri budaya suap. Ya, tanpa ada komitmen bersama, harus saling mengawasi, harus saling mengingatkan, maka budaya suap ini akan terus-menerus ada di internal Kementerian Keuangan dan itu memalukan gitu ya. Mereka adalah tukin sultan, tunjangan kinerja paling tinggi di antara jajaran kementerian, lembaga, daerah. Mereka harusnya menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi tumpuan, di mana seharusnya mereka bersih, mereka prima, mereka menunjukkan pelayanan dengan teknologi yang tinggi. Jadi sekali lagi kami berharap harus ada kesadaran betul di internal Kementerian Keuangan untuk mau berbenah, untuk mau berubah. Mbak Adisti. Oke, itu harus ada begitu ya dari Kementerian Keuangan untuk bisa menjadi momentum di Bea Cukai, pajak ini bisa menjadi momentum bagaimana kemudian bisa dikatakan internal dari Kementerian Keuangan ini bisa dalam tanda kutip bersih-bersih dan juga ada pembenahan secara menyeluruh. Terima kasih peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Bung Zaidur Rohman telah bergabung bersama kami dan juga Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019, Bung Saud Situmorang. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, sehat selalu.